Oke, bercampur kecil apa? Permintaan kami tetap direspon cepat untuk Kelurahan Pegambiran ini. Balai Besuo, Pembinaan Kantor Camat dari Lubuk Begalung ke Pegambiran. Jalan Penghubung, satu kelurahan, Pegambiran dan Kampung Jua. Boleh sampai je boleh pari. Dibawa orang ke Tanjung Pau. Kalau nandakit lah, dua kok mengajuk cari nan jauh. Iya, betul. Ada yang datang dari Kampung Jua, Pak, tolonglah bantu Pak, anak kami sekolah tidak ada uang Pak, dibantu. Itu yang terasa sama kami. Tidak ada pembangunan. Kalau tidak ada Pak Toh ini, tidak ada pembangunan untuk di provinsi, tidak ada di Kelurahan Pegambiran Palu. Kalau ada juga masyarakat yang tidak memilih beliau ini, yang tidak memilih, ayolah celaka benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Nela Okta Kurnia di channel Rizwan Ahong. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah kediaman Bapak Yudis, salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Pangambiran, Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung. Saat ini saya dengan tim sangat berterima kasih kepada Bapak Yudis telah meluangkan waktunya untuk mewawancarai beliau secara eksklusif di kediaman rumah beliau. Oke pemirsa Rizwan Ahong dimanapun berada, kita akan berbincang-bincang secara eksklusif mengenai sosok Haji Muhammad Tauhid. Bagaimana Pak kabarnya saat ini? Baik sekali. Alhamdulillah. Oke. Mungkin sedikit kita akan membahas tentang Haji Muhammad Tauhid ya Pak ya. Seperti apa sosok Haji Muhammad Tauhid menjabat menjadi wakil rakyat Sumbar 1 di waktu lampau di kacamata Bapak. Oke. Jadi kami di Kelurahan Pegambiran Palu, Muhammad Tauhid ini tidak asing lagi bagi kami. Sebagai tokoh masyarakat, apa saja yang ada di Kelurahan Pegambiran ini ada masalah, tetap ke beliau ini kami mau masalah. Jadi seorang tokoh lah beliau ini. Dan juga sekarang beliau terdengarnya ini mencalonkan diri untuk DPRD Provinsi Sumbar. Jadi sebelum ini tahun-tahun 13 ke bawah, 11, 12, sampai 10 dulu kan beliau ini ada di DPRD Provinsi Sumbar. Jadi selama beliau menjabat di DPRD Provinsi Sumbar, sangat banyak pembangunan yang ada di tempat kami ini. Karena beliau dekat dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga kami merasakan apa yang dibuat, apa yang dikerjakan. Rekam jejak beliau nampak sama kami. Seperti contoh jembatan di daerah Repinang. Jembatan batu itu udah rapuh sekali. Sehingga hampir putus hubungan antara Batung Tabal dengan Pegambiran. Jembatan besi itu tapi putus. Karena kami tokoh masyarakat dekat dengan Bapak ini, karena beliau sudah ada di DPRD, kami usulkanlah, tolonglah bikin jembatan Pak. Selagi Bapak ada di Dewan. Di Dewan, Kemana kami mengadu lagi? Kalau enggak Bapak, karena Bapak lah satu-satunya yang ada di kelurahan kami ini. Iya betul. Banyak yang lain tapi jauh, tapi yang dekat dan tentu yang dekat yang kami perlukan. Jadi dengan tanggapan beliau itu, rapatlah kami sehingga sepakat beliau ini kalau setuju berikan pokir ya, pokir beliau untuk jembatan. Sampai sekarang itu terasa sekali bagi kami, itu kesannya tuh beliau. Sudah itu tuh Sungai Batang Dira itu, jembatan itu kan besar itu jembatan sungainya. Tuh di dam tuh. Terapa bla biaya nak tahu. Sudah itu rumah komplek permai itu diaspal semuanya tuh. Akhir-akhir jabatan beliau sampai membangun gedung Balai Basuo. Gedung Balai Basuo itu adalah gedung pertemuan masyarakat. Karena itu permintaan kami dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat kepada Pak Tauhid, ya, maklumlah rumah di Perumnas ini kecil-kecil. Jadi kalau ada pesta, ya di jalan terpaksa ditutup. Tapi dengan adanya belum gedung Balai Basuo, ditanggapilah oleh Pak Tauhid. Dia bangun. Ya, kita carikan dananya nanti. Cepat responnya Cepat respon sekali. Jadi beliau inilah seorang kami anggap udah tokoh. Dia apa namanya lagi? Mungkin lebih dari tokoh mungkin apa nih. Permintaan kami tetap direspon cepat untuk Kelurahan Pegambiran ini. Balai Basuo, Pembinaan Kantor Camat
dari Lubuk Begalung ke Pegambiran. Ya. Nah, itu berapa biaya tidak tahu juga kami itu. Dan itu jalan penghubung satu kelurahan Pegambiran dan Kampung Jua. Ya. Nah, itu kan sudah dirasakan sekarang tuh Bukit Nebita. Ya. Nah, itu jembatan jalannya tuh udah bagus itu. Jadi itulah rekam jejak beliau. Ada masyarakat yang tidak memilih beliau lagi ya. Sekarang ini ya, saya rasanya agak munafik juga itu nampaknya. Iya, saya merasakan sekali itu. Berapa susahnya beliau untuk membangun kan, permintaan itu segala macam. Pegambiran ini di tempat lain juga banyak itu tuh. Pegambiran Ampalu ini itulah yang 5 itu. Ya. Jalan penghubung Kampung Jua, Pegambiran, jembatan dan sungainya sekalian di dalam. Sudah itu kantor pindah kantor camat dari Lubek ke Pegambiran. Sudah itu gedung balai besua dengan biaya miliaran rupiah. Banyak ya Pak ya? Iya banyak. Hasil rekam jejak, hasil buah tangan beliau. Selama menjadi kota dewan waktu itu. Sesudah itu beliau 2014 mencaleg tingkat pusat DPR RI. Ya. Mungkin beliau tidak puas juga ini untuk membangun. Mungkin ini kecamatan atau mungkin kalau DPR RI mungkin untuk Sumbar lagi kan. Untuk tingkat pusat lagi ya. Sayang sekali beliau tidak lolos sampai 2019 tidak lolos beliau. Nah, sekarang rencana beliau masuk lagi, mencaleg lagi ya. Mencaleg lagi ya Pak ya. Ya, 2024 ini. Kadang-kadang kan ada juga masyarakat tuh kalau sudah mencaleg RI gagal tidak mau lagi kan. Tapi beliau ini enggak. Egonya enggak ada apa-apa. Pokoknya kita bagaimana untuk membangun. Walaupun kita turun lagi, tetap kita untuk ke masyarakat. Itu tujuan beliau sebenarnya. Ya, jadi tidak ada rasa-rasa malu, rasa ego apa. Jadi masyarakat mungkin mengharap sekali Pak Tohid ini maju lagi. Ya. Mudah-mudahan lolos. Ini maju dari partai mana nih Pak? Beliau dari partai Nasdem. Kalau partainya nomor 5, kalau beliau ini kan Muhammad Tohid itu nomor 3 ini. Nomor 3. Nomor 3 ya Pak ya. Jadi untuk diketahui ini ya. Masyarakat banyak harus nomor 3 ini. Nomor 3 beliau ini. Tahu Haji Muhammad Tohid SIP. Untuk masyarakat yang pernah merasakan apa yang dikasih oleh Bapak Tauhid mungkin bisa lagi nih untuk bisa membeli ya Pak ya. Bagadang hati lah kami di situ kok. Salamu ko, indah ada anggota dewan, ada atau anggota dewan betul. Membangun tanggungan-tanggungan di Kelurahan Pegambiran besar sekali. Nampak rekam jejak beliau itu selama dia menjabat ya. Tingkat pembangunan di kelurahan kami ini sangat besar sekali. Petani dibantulah dengan mesin bajaknya ya. Orang ke sawah, dibantulah mesin bajak. Pupuk, masalah pupuk dibantu juga kadang-kadang, dibantu kan gitu. Selain itu ada lagi nggak Pak yang lainnya mungkin? Setelah itu tebing-tebing sekolah di SD 16 tuh, di daerah Kelurahan Pegambiran juga tuh. Dicor, di beton, apa-apa. Banyak yang kecil-kecil ya. Nah, jadi bukan yang besar saja, tapi yang kecil-kecil masuk. Pak, seberapa yakin Pak Haji Muhammad Tauhid bisa duduk kembali DPRD saat ini? Ya, saya yakin, yakin dan percaya ini. Karena tim lamanya masih banyak ya. Masih kuat timnya beliau ini masih kuat. Walaupun beliau dari DPR pusat, DPR itu waktu itu gagal, masuk lagi ke DPR provinsi, Kota Padang, dapilnya Kota Padang ya. Jadi walaupun terhalang beberapa tahun, tapi yang namanya tim itu sangat sulit sekali. Jadi keyakinan saya itu sekarang orang kan money politik. Beliau ini tidak pernah money politik sama kami ya. Memang kesadaran kami aja dari masyarakat, dan beliau bapak ini kalau masalah uang beliau kalau mau membantu saya bantulah. Tapi tidak mungkin kami tetap akan membantu beliau juga. Tetap kami rasa saudara, solidaritasnya yang perlu. Walaupun tidak ada apa-apanya itu. Nah, itu harapan Ambo sebagai tokoh rakyat, mungkin baca campur kecil Ambo, baca campur mungkin itulah harapan kau, jangan sampai kehilangan tungkek 2 kali lah. Mari kita bantu sama-sama. Itu harapan kita kepada masyarakat Kelurahan Pegambiran ini. Jangan sampai kecolongan sekali lagi. Tidak ada pembangunan. Kalau tidak ada Pak Tohid ini, tidak ada pembangunan untuk di provinsi, tidak ada di Kelurahan Pegambiran Palu selain beliau. Kalau ada juga masyarakat yang tidak memilih beliau ini, yang tidak memilih, ayolah celaka banako. Celaka banako. Semua juga kecil orang kok munafik lah. Jadi harapan kami sebagai tokoh masyarakat
lado nan dakek dia awak, mengajo dipilih nan jauh Ya, lain. betul sekali ya Pak ya. Kalau kecewa kayak dulu kok, Ah, boleh sapek je boleh paring. ah, ah. Dibawa orang ke Tanjung Pau. Ya. Kalau nan dakek lado kok mengajo cari nan jauh. Ah, iya, betul Nan dakek sekali. lado awak kok dicari dia. Ayolah ndak do tu. Itulah kita. Jadi harapan kami ke masyarakat bersatulah kita untuk memilih Pak Tohik untuk meningkatkan pembangunan. Dari sekian banyaknya kinerja beliau, Haji Muhammad Tauhid, itu yang paling berkesan apa sih Pak selama beliau menjabat Pak? Selama berkesan, beliau sangat baik sekali ke masyarakat. Sudah itu walaupun beliau tidak menjadi caleg, Ya. tidak menjadi caleg, kalau ada sekiranya masyarakat yang tidak mampu minta mohon bantuan. Ya. Pak, kami tidak ada apa dah Pak. Ya. Untuk makan kami susah Pak, mintalah bantu Pak. Sudah itu anak sekolah Pak. Ya. Tanpa tidak jadi anggota dewan dah. Iya. Dikasih juga. Tetap dikasih ya Pak ya. Ya, pasti dikasih. Apalagi kalau anggota dewan. Karena beliau merasa ini semua masyarakatnya ya Pak Iya, ya. semua masyarakat. Jadi beliau bukan mengasihi orang itu bukan minta harap, minta apa, tidak ada. Ya, cuma memang dari kerelaan beliau. Ya, itulah yang kami rasakan selama ini. Ada yang datang dari Kepunjua, Pak, tolonglah bantu Pak. Anak kami sekolah tidak ada uang Pak. Dibantu. Nah, itu yang terasa sama kami. Rendah hati ya Pak Rendah ya. hati sekali. Nah, kalau ada kan kebanyakan kalau lana dua itu kan kacau batu maaf ya matian kau indak kau Pak. Kau indak. Walaupun jam berasa kami telepon tak mangke. Tetap peduli ya Pak ya. Peduli sekali. Nah, jadi itu yang kami rasakan kesannya beliau ke. Untuk pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada Bapak Haji. Iya, kalau pesan kami dari masyarakat tentu itu. Kalau sekiranya duduk beliau ini, ya tentu jangan kurang perhatiannya ke Kelurahan Pegambiran ini atau ke masyarakatnya, ya. Tapi kami yakin dan percaya beliau ini tidak akan melupakan kalau beliau duduk, baik yang ada di Kelurahan Pegambiran ini maupun Kota Padang. Kota Padang, ya. Kami sudah melihat akan jejak beliau. Oke, terima kasih pemirsa, terima kasih untuk Bapak Yusdis telah meluangkan waktunya untuk hari ini kita berbincang-bincang. Mungkin di lain waktu dan di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan Bapak Yusdis. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Bapak Yudis kepada saya dan tim. Semoga kedepannya bisa berbincang kembali, mendapatkan pengalaman dan gagasan yang baru dari Bapak Yudis. Pemirsa Rizwan Ahong dimanapun berada, saya Nela Kurnia dan segenap tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.